Baik, kita lanjut lagi belajar kita di bahasa pemrograman Java. Kali ini kita akan membahas tentang static keyword. Nah, sebelumnya kita sudah sering ya menggunakan kata kunci static, namun belum kita bahas ya. Jadi kayak misalnya membuat kelas public static, nama kelasnya gitu ya. Membuat variabel yang public static string nama variabelnya misalnya ya. Cuma fungsinya apa ya? Dengan menggunakan kata static kita bisa membuat field, metode, atau kelas yang bisa diakses langsung tanpa melalui objeknya. Ya. Kemudian yang perlu diingat, statik hanya bisa mengakses statik lainnya. Jadi kalau metode statik hanya bisa mengakses metode statik lainnya. Gitu ya. Sekarang kita lihat selanjutnya. Field atau disebut dengan kelas variabel. Artinya field tersebut bisa diakses langsung tanpa membuat objek terdahulu. Ya, jadi kalau kita menambahkan kata statik di depan variabel, itu artinya variabel tersebut bisa kita akses tanpa instansiasi objek, gitu ya, tanpa membuat objek terlebih dahulu. Kemudian metode, ya, atau disebut dengan kelas metode. Artinya metode tersebut juga bisa diakses langsung tanpa membuat objek terlebih dahulu. Ya. Kemudian blok, static block akan otomatis dieksekusi ketika sebuah kelas di load. Ini kalau statiknya kita tempatkan di blok class dan inner class. Ya. Artinya inner class tersebut bisa diakses secara langsung tanpa harus membuat objek outer class terlebih dahulu. Nah, ini inner class belum kita bahas, nanti mungkin pada pertemuan yang berbeda kita akan bahas tentang inner class. Intinya keyword static bisa diaplikasikan ke inner class. Sekarang kita contoh, kita buka silahkan contohnya bagaimana gitu ya di NetBeans-nya. Nah, misalnya di class person, kita buka class person, kita sudah pernah membuka class person ya. Nah, kemudian kita mau tambahkan misalnya ini ya, country-nya Indonesia. Ini kita tambahkan final, artinya sudah tidak bisa diganti gitu ya. Nah, tetapi dengan definisi public final gini aja, kalau kita mau memanggil country itu kita harus melalui objeknya. Coba dibuka di person up. Ya. Kalau kita mau mencetak variabel tadi yang final country-nya, kita harus sebutkan dulu misalnya di sini ini saya remark ya. Saya remark ya. Oke, ini saya remark. Ya enggak. Oke. Nah, misalnya saya mau nyetak negaranya, ya country-nya yang tadi Indonesia gitu ya. Maka saya harus tuliskan student1.country. Nah, ini ya. Ini berarti kita mengakses field di dalam kelas person. Kalau kita run, country-nya tadi final Indonesia. Nah, ini Indonesia muncul. Nah, ini harus diakses melalui objek. Kalau tidak kita pakai gitu ya objeknya, misalnya person langsung, ini class person, personnya ya class person. Nah, langsung person country dia nggak mau, ya, karena apa di sini? Non-static variable country cannot be referenced from a static function. Jadi variabel country di kelas person ini tidak statik, sehingga tidak bisa dipanggil langsung seperti ini ya, yang statik langsung tidak bisa kita akses. Nah, agar ini bisa kita akses tanpa menyebutkan studentnya, kan kita bisa punya student yang banyak nih ya, student 1, 2, dan 3. Nah, kita capek dong kalau misalnya fieldnya padahal nilainya sama ya, country-nya sama. Kita harus menuliskan objeknya, objeknya sama. Ya. Nilai dari country untuk semua objek yang berbeda-beda itu sama, gitu ya maksudnya. Maka kita tambahkan di sini di kelas person-nya static. Static. Nah, ini maksudnya
Jadi di sini kita lihat di personnya, nah menjadi tidak error lagi, ya. Nah ini yang dimaksud fungsinya statik bagaimana. Jadi pemakaiannya kalau kita kan, nah ini bisa ya. Padahal kita tidak menyebut melalui studentnya. Bagaimana kalau tidak ada student kita yang sudah kita create? Bisa saja. Misalnya kita remark ini, langsung kita cetak ini kelasnya. Nah ini sudah muncul Indonesia, itu ya. Nah itu fungsi keyword statik di dalam field. Ya. Demikian juga untuk metode yang statik. Ya. Metode statik tidak harus kita sebutkan objeknya. Ya. Misalnya di person ini nggak ada. Nah ini misalnya kita buat di sini kita buat sebuah metode statik contohnya ya. Misalnya kita buat public static say country. Oke, public static void karena nggak mengembalikan nilai ya. Nah kemudian di sini saya cetak negara asal plus person country, gitu ya. Negara asal person country. Country-nya ini kita ambil di sini ya, di kelas person. Bisa kita tuliskan nama kelasnya ya, person country karena ini statik, atau langsung kita ambilkan ini karena dia masih satu kelas ya. Masih satu kelas jadi dia tahu ya. Nanti kita bisa sebutkan person country kalau kita membuat inner class gitu ya, untuk materi yang datang. Misalnya kita sebutkan saja begini, country gitu ya. Nah kemudian ini perhatikan, ini metode statik ya. Metode statik bisakah kita panggil tanpa membuat objek ya. Di person up misalnya saya tambahkan di sini langsung person, kita akses kelasnya saya country, bisa ya, harusnya bisa ya. Oke, person saya country. Nah ini negara asal Indonesia di person class ya. Ini fungsinya keyword statik di metode ya. Maksudnya berarti kita tidak perlu membuat objek untuk memanggil metode ini ya. Jika di field atau di variabel fungsi statik ini kita tidak perlu memanggil objek atau membuat objek untuk mendapatkan nilai dari variabel yang kita buat statik, gitu ya. Oke, jadi saya rasa untuk keyword statik cukup mudah.